Inilah video yang viral di media sosial saat pengendara sepeda motor terperosok ke lubang galian proyek instalasi pipa air di Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah pekerja proyek galian yang melihat kejadian ini langsung berupaya mengangkat kendaraan tersebut dari dalam lubang sedalam 1,5 meter. Sebelumnya sepeda motor yang ditumpangi 2 orang tersebut melaju dari arah Cengkareng menuju ke Tangerang. Namun tanpa sebab, tiba-tiba pengendara menabrak pembatas proyek hingga terperosok ke lubang galian instalasi pipa air. Diduga penyebab kecelakaan tunggal tersebut karena pengendara motor mengantuk. Galian PAM. Tadi saya juga sempat nanya sama pekerja, untuk hari ini infonya langsung diuruk sih Pak. Tadi saya nanya sama pekerja, kata infonya dia ngantuk. Ditanya sama warga, iya saya ngantuk, gitu doang sih Pak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengendara serta orang yang diboncenginya hanya mengalami luka ringan dan berhasil diselamatkan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Mobil bak terbuka milik Kelurahan Rawabuaya ini ringsek parah usai menabrak pohon di Jalan Utan Jati, kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Benturan keras membuat 5 orang penumpang yang merupakan petugas PPSU Kelurahan Rawabuaya terluka, 2 diantaranya terlempar dari bak mobil. Warga yang menyaksikan insiden ini langsung berupaya memberikan pertolongan. Menurut saksi, kecelakaan bermula ketika mobil melintas dari arah Dan Mogot menuju ke Taman Surya. Mobil tiba-tiba pohon ini ditabrak. Mobilnya begitu naik, terus turun begitu langsung kaca nih ke sini semua kacanya. Kaca depannya pecah tuh? Iya, hancur habis, mobilnya aja penyok. Ya Allah, ini mobil apa? Astagfirullahaladzim. Udah dipadan makanan rayap. Insiden lain terjadi di Jalan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebuah pohon angsana berukuran besar tiba-tiba tumbang dan menimpa 2 mobil yang sedang melintas. Akibatnya, sebuah mobil mewah dan 1 taksi rusak parah. Mobil rame kayak gitu, nah pas itu lagi rame itu saya mundur, pas mundur tiba-tiba grup kayak gitu, ya pohon tumbang, mendadak kayak gitu, kirain kena tabrak mobil goyangnya gede kayak gitu, ya udah. Beruntung seluruh penumpang selamat tanpa mengalami luka. Petugas Dinas Pertamanan langsung mengevakuasi batang pohon yang diduga lapuk agar tidak membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita caddy golf di Kota Tangerang diringkus polisi. Gempa hebat di Venezuela pada Rabu silam menewaskan 920 orang. Prancis berpesta gol di gawang Norwegia 4-1 dalam laga terakhir. Halo, selamat sore pemirsa. Waspada penculikan dan penyekapan, kenali perubahan perilaku keluarga yang tidak umum. Dan bagi Anda yang mengisi akhir pekan di Jakarta Arena, Pekan Raya Jakarta bisa jadi alternatif jalan-jalan Anda. Bersama saya Nova Zakwan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kita ke informasi pertama. 3 tahun menyekap dan menyiksa korbannya, Taufik Hidayat akhirnya muncul di hadapan publik di Mapolda, Jawa Barat. Dengan kepala tertunduk, tersangka menyampaikan permintaan maaf namun ditolak tegas oleh pihak keluarga. Dengan kepala tertunduk, tersangka Taufik Hidayat menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya. Permintaan maaf ini disampaikan setelah dihadirkan di Mapolda, Jawa Barat. Namun tersangka tidak menjawab satupun pertanyaan jurnalis. Kaki, Pik, angkat. Pik, mana kan laki? Ya.
Sedangkan Ihsan udah kayak gini dia bilang minta maaf. Namun permintaan maaf itu langsung ditolak oleh pihak keluarga korban. Mereka menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan YTR mengalami luka ataupun juga cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta agar tersangka dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia sebagai yang dia lakukan kepada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Kodam 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Bagi saya, permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat, karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Begitu, semoga dengan jalinan kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. Sementara itu, Yuvita, korban penyekapan yang masih terbaring lemah di rumah sakit, berharap pelaku mendapat hukuman seberat mungkin. Yuvita pun sampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian Polda Jawa Barat. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih ke Polda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya ingin dia dihukum seberat mungkin. Jadi dia ngerasain apa yang saya rasain. DPR mendesak hukuman kebiri bagi Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan wanita di Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga berulang kali melakukan kekerasan terhadap perempuan, termasuk mantan istrinya. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB, menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR, keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan gadis YT selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat secara sadis beraksi di 4 tempat berbeda. Tersangka dijerat pasal berlapis dan hanya terancam maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban YTR tuntut keadilan. Pik, rada kaharep, Pik. Pik, rada kaharep, Pik. Main, Pak. Tampang Rambo, Pik. Kamu, Pik. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis, namun Taufik terus menunduk. Taufik hanya menyampaikan permintaan maaf. Saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya, coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja?
Tersangka Taufik menjawab dengan suara lemah, bahkan memilih menundukkan wajah saat jurnalis kembali bertanya. Keluarga korban yang berada di belakang tersangka sempat merasa kesal, namun dicegah polisi. Sekitar 90 detik, tersangka kemudian digiring masuk ke ruang khusus. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis YT berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Penyidik menemukan bukti bahwa korban menjadi sasaran kekerasan berulang oleh tersangka kekasihnya sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Modusnya meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, benda keras, hingga benda tajam, serta penyundutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggal dalam kondisi tak berdaya. Tersangka seorang residivis. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Permintaan maaf tersangka Taufik Hidayat ditolak oleh pihak keluarga. Keluarga menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan gadis JT mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta tersangka dijatuhi hukuman berat. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia seperti yang dilakukan kepada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak kota 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Korban penyekapan dan penyiksaan saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim Rumah Sakit Hasan Sadikin tengah memulihkan psikis korban. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kondisi korban penyekapan serta penyiksaan YTR berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Saat ini korban YTR telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim RSHS tengah memulihkan dari psikis dari korban YTR. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umum stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya. Pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita kedi golf di Kota Tangerang diringkus polisi. Penganiayaan ternyata dipicu cemburu. Pelaku juga emosi karena sering dimaki oleh korban. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatanras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan. Selanjutnya, tim Opsnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Juri rakyat karyawan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dianiaya dan disekap pihak manajemen lapangan padel. Selama disekap, pelaku pencurian mengalami luka akibat kekerasan fisik dan 2 kendaraan milik pelaku juga dirampas sebagai jaminan ganti rugi. Mana bang? Udah ketemu? Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, Abdul Latif akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan sang karyawan dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak Posian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, Abdul Latif yang juga karyawan lapangan padel juga dianiaya hingga mengalami luka bagian mata, mulut, dan kaki. Pemicu penyekapan ini berawal dari tindakan pencurian raket yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan padel, korban mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai 90 juta rupiah. Bukannya membuat laporan polisi, pihak manajemen padel justru melakukan tindak sepihak untuk menyekap dan menganiaya korban. Keluarga korban pun berjanji akan mengganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak 1 juta rupiah per bulan. Niat baik keluarga korban tersebut pun ditolak pihak manajemen, hingga 2 kendaraan milik keluarga dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah intimidasi, Bang. Intimidasi itu jadi ada ancaman-ancaman dari pihak mereka selain dipukuli sebanyak tadi disediakan 20 orang. Atas kejadian ini, Abdul Latif dan keluarga didampingi kuasa hukum telah melaporkan kasus ini ke pihak Posian Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindak perampasan hak kemerdekaan dan penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 3 perampok bersenjata tajam menyatroni minimarket di Blitar, Jawa Timur. Pelaku menyekap karyawan minimarket dan uang total hingga 100 juta rupiah. Tiga pelaku perampokan terekam kamera pengawas saat menyatroni salah satu minimarket di Blitar, Jawa Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku mengejar karyawan minimarket sambil mengancamnya. Pelaku mengikat dan menyekap penjaga minimarket. Dari 3 tempat kejadian perkara di wilayah Blitar, yakni Kecamatan Wonodadi, Srengat, dan Ponggok, komplotan ini menggasak uang minimarket dengan total hingga 100 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap para pelaku di rumah mereka masing-masing tanpa perlawanan. Jadi awal mula kepada para 3 pelaku ini melakukan pencarian hunter ke beberapa lokasi, sasarannya Alfamart yang buka 24 jam. Kini ketiganya mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolres Blitar Kota untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Tiba di rumah duka di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jenazah Novia Rahmadani Sihotang, calon manajer koperasi Desa Merah Putih, disambut isak tangis keluarga.
Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Novia Ramadhani Sihotang, 25 tahun, tiba di rumah duka di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan W5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Novia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di Jakarta sebagai siswa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Merah Putih pada Selasa 23 Juni yang lalu. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada 17 Juni sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pendamping Lasarmil. Keluarga juga menyatakan jika Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Pastinya kalau ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu. Dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Anak kelima dari 6 bersaudara ini dimakamkan di pemakaman umum yang berada di kawasan Simarsayang. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 4 calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Peserta meninggal karena penyebab berbeda, yakni sesak nafas, serangan panas atau heat stroke, henti jantung, dan tuberkulosis. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Sebelumnya 3 calon manajer meninggal dunia. Peserta keempat yang meninggal bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Ia mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465. Rifki mengalami keluhan kesehatan berupa sesak nafas pada Kamis 25 Juni 2026. Rifki sempat jalani perawatan intensif di ICU namun tidak dapat diselamatkan. Sebelumnya peserta bernama Novia Ramadhani Sihotang meninggal. Novia meninggal setelah sempat jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. RS Nawan Antariksa diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Kemudian peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodik Jur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapatkan penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodik Latat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodik Jur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Harjanto Kesdam 6 Mulawarman. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru terungkap dalam kematian ASN wanita yang jasadnya ditemukan terkunci dalam mobil di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Korban ternyata diduga tewas akibat dibekap dan diberi racun cyanida.
Korban dikenal sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan atau orang nomor 2. Korban merupakan perempuan yang baik dan ramah kepada para bawahannya serta rajin bekerja. Sebagai seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, korban memiliki ruang kerja sendiri. Saat kejadian, korban masih berkomunikasi hingga Sabtu pagi, hingga ditemukan tewas Rabu siang di dalam mobil dinasnya yang terkunci di area parkiran Bandara Juanda, Surabaya. Memang sebelumnya itu pamit izin ke saya, memang Pak, orang tua saya memang sakit Pak, jadi saya mohon izin nanti sering menjenguk menunggui orang tua, itu ke saya bilangnya gitu. Memang sekarang masih tetap ada di Juanda, Surabaya sebagai barang bukti. Mungkin nanti setelah ada informasi dari pihak kepolisian nanti kita bisa berkomunikasi untuk mengambil mobil tersebut. Keluarga korban yang diwakili kuasa hukumnya mengatakan berdasarkan hasil otopsi sementara Rumah Sakit Bayangkara, korban terindikasi kuat jadi korban pembunuhan. Bekas kekerasan benda tumpul pada tubuh korban, baik di bagian telinga dan wajah. Dari hasil otopsi sementara tersebut, keluarga menyimpulkan bahwa ini telah ada indikasi pembunuhan. Bagaimana ini terjadinya? Tentu harus ada pelaku yang ditangkap. Sudah ada orang yang tampak dalam CCTV itu yang membawa mobil itu masuk ke dalam bandara. Korban telah dimakamkan, kondisinya tidak hamil, perut korban membesar akibat pembusukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lab Polda Jawa Timur terkait kondisi organ dalam tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang polisi menabrak mobil warga lantaran curiga istrinya berada dalam mobil bersama selingkuhan. Namun saat diperiksa ternyata sang istri tidak ada dalam mobil tersebut. Inilah video amatir saat HSR, personel Polres Tapanuli Selatan, menabrak mobil seorang warga di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada 28 Mei lalu. Kejadian itu sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Kencangnya tabrakan membuat bagian depan mobil oknum polisi ringsek. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan insiden dilatar belakangi pelaku yang curiga istrinya berada di dalam mobil bersama selingkuhannya yang berinisial LH. Namun saat diperiksa pelaku, wanita yang berada di dalam mobil ternyata bukan istrinya. Hasil pemeriksaan sementara dijelaskan bahwa terlapor HSR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya inisial LH pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan motif cemburu ya melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya inisial LH yang menggunakan CR-V dan ditabrak dengan kendaraan dari belakang oleh kendaraan terlapor dengan Innova seperti itu. Hasilnya di dalam mobil itu mau ada istrinya atau gimana Pak? Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan. Kasus ini telah dilaporkan korban LH secara pidana umum dan profesi Polri pada 28 Juni lalu. Penyidik masing-masing satuan kerja sedang menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Kasus penyitaan rapor seorang siswa SD Negeri 3 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berakhir dengan permintaan maaf dari oknum istri polisi yang mengambil rapor tersebut. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya setelah kasus ini jadi sorotan publik. Buat kasihan seandainya ini ada dia punya mama dengan bapak itu tidak apa-apa, kasihan ibu tahu saya sudah jelaskan ke mereka ini broken home. Kasus penyitaan rapor siswa SD oleh istri polisi berusia 34 tahun yang suaminya bertugas di Satlantas Polres Bau-Bau yang dijadikan jaminan utang agar orang tuanya membayar utang di kota Bau-Bau kini memasuki babak baru. Setelah viral, oknum Bayangkara tersebut akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga siswa. Ia menyesali tindakannya dan menyadari bahwa persoalan utang piutang tidak seharusnya melibatkan hak pendidikan seorang anak.
Polres Bau-Bau juga menyayangkan insiden ini, apalagi dilakukan oleh istri polisi. Kedua belah pihak pun telah dipertemukan dan telah didamaikan. Pribadi mau minta maaf kepada Ibu Amil beserta keluarga besar Ibu Amil dan institusi Polres Bau-Bau karena masalah ini jadi viral. Saya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin karena kehilafan saya. Mungkin kiranya bisa dimaafkan. Hari ini antara pelapor dengan yang terlapor sudah diselesaikan permasalahannya, sudah berdamai. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Termasuk proses hukumnya di bagaimana seperti apa? Nanti untuk proses hukumnya nanti kita lihat lebih lanjut karena itu nanti ranahnya ke hidung. Berarti ini hanya sekedar perdamaian saja, untuk proses hukum belum ya? Karena memang tadi kita tidak membahas terkait proses hukumnya, tapi kita lebih utamakan ke kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Rapor yang disita oleh oknum istri polisi sebagai jaminan utang pun telah dikembalikan. Sementara untuk utang piutang sebesar 2 juta rupiah di antara keduanya telah dibayarkan oleh Kapolres Bau-Bau. Keluarga siswa disita rapornya pun telah mencabut laporan yang sebelumnya dimasukkan ke Reskrim Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengepung sebuah kawasan di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Operasi ini berujung pada penangkapan seorang pria yang diduga terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di antara ribuan pohon dan permukiman warga di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bergerak mempersempit ruang gerak target operasi. Sesaat kemudian, seorang pria ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat penangkapan, petugas menyita 1 unit telepon genggam yang kini menjadi barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus penembakan pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Februari 2024 yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah gangguan keamanan lain di Intan Jaya pada tahun 2026. Hingga kini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan pengembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan serta memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum di Papua Tengah. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, bangunan kos-kosan 2 lantai di bantaran Kali Banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat tiba-tiba ambruk diduga akibat pondasi terkikis oleh air. 4 orang penghuni kos bisa menyelamatkan diri. Detik-detik ambruknya bangunan kos-kosan 2 lantai di bantaran Kali Kanal Banjir Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Seorang ibu-ibu yang sedang berjalan dekat lokasi seketika panik mendengar suara gemuruh ambruknya bangunan. Insiden ini juga mengakibatkan 4 unit sepeda motor milik penghuni kos tertimbun reruntuhan bangunan. Bangunan yang memiliki 15 kamar kos itu sebelumnya telah menunjukkan gejala adanya keretakan pada sejumlah bagian dinding dan atap sejak beberapa hari lalu. Sehingga sebagian besar penghuni kos memilih evakuasi diri. Namun 4 penghuni kos lainnya masih nekat bertahan di dalam kamar dan untungnya mereka berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan ambruk. Pada saat kejadian itu ada 5 kamar yang ada orangnya gitu. Tapi sebagian udah, ini alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa gitu. Iya udah ada tanda-tandanya. Kan sebelah kebetulan kan ada pengerukan tuh. Nah mungkin kan alat berat bergetar gitu, jadi bangunan kan namanya kena air ya, kekikis gitu, dikit-dikit longsor mungkin, itu kali ya. Dugaan sementara ambruknya bangunan disebabkan pondasi bangunan yang terkikis air dan diperparah oleh getaran hebat alat berat dari proyek pengerukan kali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Saat bangunan kos-kosan di bantaran kali banjir Kanal Barat Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk, warga sempat panik dan hari ini reruntuhan bangunan masih dibersihkan. Warga yang rumahnya ambruk terpaksa mengungsi dan berikut laporan jurnalis iNews Naura Syafika serta juru kamera Yudi Richard. Adalah lokasi dari rumah ataupun juga bangunan ambruk tersebut, di mana memang untuk bangunan ini tidak hanya satu bangunan saja, namun ada dua bangunan yang terdampak, yaitu salah satunya adalah rumah kemudian juga kos-kosan, namun hanya sebagian dari kos-kosan tersebut. Dan juga di bagian ataupun di sebelah kiri dari rumah tersebut ini ada TPS atau tempat pembuangan sampah bagi warga sekitar yang memang juga ikut abrak pun dari pinggiran sungai. Dan kalau kita lihat memang untuk di hari ini dari petugas Sudin Air Jakarta ini sudah mulai melakukan adanya pembersihan ataupun perbaikan sementara, yaitu adanya penaruhan dari batangan kayu, di mana batangan kayu ini akan ditaruh sebagai penyangga sementara sebelum nantinya akan dilakukan secara permanen untuk keseluruhan dari bantaran sungai yang ada di kawasan Bendungan Hilir. Dan kalau kita lihat memang untuk puing-puing dari bangunan atau dari rumah masih belum dibereskan untuk bangunan seperti dinding, kemudian juga dari kayu, kemudian juga dari asbes seng yang masih tertinggal di sini, sehingga memang masih membutuhkan waktu untuk pembersihan dari puing-puing tersebut. Dan kita lihat memang di hari ini dari petugas sudah berjibaku dari pagi hari, sudah mulai melakukan penempatan dari kayu-kayu tersebut untuk sementara agar tidak menyebar ke area lainnya, karena seperti yang kita ketahui bersama memang untuk bantaran ya ataupun pinggir sungai yang ada di kawasan Bendungan Hilir ini banyak sekali bangunan-bangunan permanen, bukan semi permanen namun sudah permanen, dan memang pasti bahaya sekali, dan ini juga meresahkan bagi warga yang yang tinggal di pinggiran sungai ini. Dan tadi saya juga sempat melihat ada kren di sini, kemudian ada kren juga di sana di tepat di sungainya tersebut untuk membantu ataupun juga mempermudah untuk menaruh dan juga perbaikan sementara dari bantaran sungai yang ada di sini. Dan tentunya tadi untuk beberapa warga yang memang tinggal di pinggiran sungai ini, beberapa sudah ada yang mengungsi ke tempat yang lebih aman karena memang mereka menghindari adanya longsor ataupun juga rumah mereka amblas, dikarenakan memang kawasan ini merupakan kawasan yang bisa dibilang cukup berbahaya untuk ditinggali untuk saat ini. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dipidana cemarkan nama baik Hotman Paris, Rasman Nasution dijebloskan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Sejumlah kerabat termasuk sang istri datang menjenguk Rasman yang akan menjalani pidana 1,5 tahun penjara. Terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea, Rasman Arif Nasution, resmi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Rasman dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Sementara itu, tampak di Lapas Cipinang beberapa kerabat ingin menjenguk Rasman Nasution. Ditemui juga istri Rasman, Ade Suryani, setelah kunjungi Lapas Cipinang. Ade mengungkapkan kondisi Rasman dalam keadaan sehat. Namun Ade enggan berkomentar, bahkan irit berbicara kepada media dan terburu-buru meninggalkan lapas.
Atas kasus yang menjeratnya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda 200 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.